Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Demikianlah sabda Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tema renungan saat ini adalah jangan bersandar pada diri sendiri. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah sembuh dari sakit kusta yang dideritanya, Naaman dan pasukannya segera berangkat dari sungai Yordan untuk menemui Nabi Elisa sebagai bentuk ungkapan syukur atas kesembuhan yang diterimanya. Naaman ingin mempersembahkan sesuatu kepada Nabi Elisa, namun Nabi Elisa menolaknya. Naaman mencoba mendesak agar Nabi Elisa menerima persembahannya, namun semua usahanya sia-sia. Nabi Elisa adalah abdi Allah yang berhati lurus, yang tidak mencari keuntungan materi dari karunia rohani yang Tuhan percayakan kepadanya. Nabi Elisa mengerti bahwa pelayanannya yang disertai oleh tanda-tanda mukjizat bukan untuk diperdagangkan. Ia merasa tidak layak mendapatkan untung dari apa yang Tuhan lakukan melalui pelayanannya. Ketika Gehazi, abdi Nabi Elisa, mengetahui bahwa Nabi Elisa menolak semua pemberian Naaman, ia membiarkan pikirannya dipengaruhi oleh keinginan daging atau keinginan duniawinya. Gehazi menafsirkan pikiran Nabi Elisa menurut versinya. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ia lalu memutuskan untuk mengejar Naaman. Apa yang dipikirkan oleh Gehazi berasal dari keinginan dagingnya semata. Dengan memakai istilah yang rohani, demi Tuhan yang hidup, Gehazi ingin meraup keuntungan untuk memuaskan kedagingannya. Menjalani hidup dengan memakai pengertiannya sendiri dapat membuat kita menjauh dari rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita seringkali terjebak di dalam langkah atau mengambil keputusan karena kita diperhadapkan oleh suatu keuntungan yang sudah sangat dekat dengan kita. Begitu dekatnya kita dengan keuntungan itu, sehingga kita tanpa sadar berpikir bahwa tanpa pertolongan Tuhan pun kita sudah dapat meraih dan memperolehnya. Kita mulai meninggalkan Tuhan di belakang kita beserta dengan segala rencana, tuntunan, dan kehendaknya. Kita melangkah maju sendirian dengan menggunakan pikiran kita yang sudah tercemar oleh keserakahan dunia ini. Itulah yang terjadi dengan Gehazi dan sangat mungkin juga sedang terjadi dengan kita saat ini. Adakah kita sudah meninggalkan Tuhan dengan rencananya yang indah buat hidup kita? Kembalilah kepadanya. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri.
Mari kita bangun karakter jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, melainkan bersandarlah pada pimpinan Tuhan. Maka hidup kita akan mendapatkan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami setiap hari, sehingga segala keputusan dan yang kami jalani tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.